Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Wa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Kitabus Syiyami. Ta'rifus shaumi. Bermula ini adalah ta'rif puasa. Syara'an al-imsaku an jami'il mufattirati min tulu'il fajri ila qurubi syamsi biniyatin makhsusatin. Dan bermula ta'rifnya atau pengertian puasa itu al-imsaku, yaitu al-imsaku menahan an jami'il mufattirati, daripada segala sesuatu yang membatalkan puasa tadi, min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar, ila ghurubi syamsi, sampai kepada tenggelamnya matahari, biniyatin makhsusatin, dengan niat yang khusus. Nah, jadi puasa itulah sesuatu yang dilakukan itu dengan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa tadi, yang waktunya dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, dan dengan niat yang khusus. Jadi orang berpuasa itu harus disertai dengan niat. Jika dia tidak berniat maka tidak sah, walaupun dia selama seharian penuh menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Tapi karena tidak berniat maka tidak sah. Nah, itu pengertian puasa secara syariat. Kemudian arkanus shaumi isnano. Dan bermula rukun-rukun puasa itu ada dua. Berdasarkan ta'rifnya tadi itu kita sudah bisa tahu, di situ tercantum ada pengertian, dan di situ pengertiannya puasa itu menjauhkan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa disertai dengan niat yang khusus. Nah, rukun puasa ada dua, yaitu yang pertama apa? Niat. Nah, niat tadi, niat yang khusus. Ar-rukunul awwalu an-niyatu sawa'un akana fardhan am naflan. Nah, niat. Sama itu puasanya puasa wajib atau puasa sunnah, tetap wajib berniat. Di qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyati. Karena sesungguhnya niat amal itu tergantung daripada niatnya. Jika kita niatnya beribadah maka berpahala. Jika tidak ada niat untuk beribadah tidak berpahala. Nah, itu. Wa tujabun niyatu likulli yaumin, dan wajib berniat tadi itu di tiap hari. Di tiap hari puasa Ramadan, maka tiap hari kita wajib berniat untuk puasa Ramadan. Itu. Kemudian dalam niat ini tadi, niat untuk puasa wajib itu yang pertama, satu, yadakhulu waqtuha min ghurubi syamsi. Masuk waktu berniat itu ketika tenggelamnya matahari. Nah, jadi untuk puasa esok maka niatnya sudah boleh sejak tenggelamnya matahari. Misalnya Sabtu Ramadan, azan maghrib, selesai sholat maghrib kita langsung berniat untuk puasa Ramadan di esok hari. Itu sudah boleh. Yadakhulu waqtuha min ghurubi syamsi. Kapan berakhirnya niat tadi? Ila tulu'il fajri fayujabu at-tabayyitu. Berakhirnya niat tadi waktunya ila tulu'il fajri, sampai terbitnya fajar. Dan wajib niat tadi itu tabayyit, yaitu dimalamkan. Berniatnya di malam hari. Jika berniatnya di siang hari atau di pagi hari untuk puasa Ramadan, puasa fardu, nazar misalnya juga puasa nazar, maka tidak sah puasanya, tidak sah niatnya, karena kelewatan dari waktunya. Nah, itu. Kemudian yujabu ta'inu ka ramadana au kafaratin au nadhin au qada'in. Maka di dalam niat tadi itu pula wajib mencantumkan puasanya, puasa wajib apa? Puasa wajib Ramadan, atau puasa wajib nazar, atau puasa wajib membayar kafarah, atau puasa wajib qada, membayar utang. Misalnya tahun yang sebelumnya ada puasa yang tidak dilaksanakan, misalnya ada uzur sakit,
maka harus diganti, dibayar, maka wajib menyertakan qadha tadi, kalimat qadha tadi dalam niat puasanya. Nah, itu. Misalnya nawaitu shauma ghadin li qada'il fardhu Ramadan. Nah, sengaja aku puasa esok hari untuk mengqadha puasa Ramadan tahun lalu. Nah, karena fardu kan Allah Ta'ala. Itu disebut farduannya apa? Ramadan kah? Nazar kah? Qadha kah? Nah, itu. Yang ketiga, la yajuzu an yajma'a baina shaumi fardaini fi yaumin wahidin, dan tidak boleh an yajma'a mengumpulkan antara dua puasa yang wajib dalam satu hari pelaksanaan. Contoh misalnya puasa nazar jadi satu dengan puasa qadha, tidak boleh. Nah, jadi kalau mau misalnya hari ini Senin puasa nazar, atau Senin hari ini puasa qadha, besok Selasanya atau Kamisnya nanti puasa nazar atau qadha, dipisah. Nah, harus dipisah, jangan dijadikan satu, nazar qadha jadi satu. Apalagi puasa nazar jadi satu dengan puasa Ramadan, tidak boleh. Jadi harus selesaikan dulu puasa Ramadannya, selesai Ramadan baru nanti bayar nazarnya. Nah, itu. Karena itu dua-duanya puasa wajib. Perbedaannya dengan puasa sunnah, kalau puasa sunnah waktu berniatnya yadkhulu waqtuha min ghurubi syamsi wa yustamirru ila zawali fala yajibu tabyid. Nah, waktunya daripada sama kayak puasa wajib tadi, yaitu ketika tenggelamnya matahari, dan diperbolehkan sampai sebelum masuk waktu zawal, sebelum masuk waktu zuhur. Fala yujabu tabyid, dan tidak diwajibkan untuk memalamkan niat. Jadi kalau puasa sunat, kalau misalnya berniatnya besok pagi boleh. Kalau puasa wajib kan wajib malam, tidak boleh di pagi hari. Tapi kalau puasa sunnah boleh di pagi hari esoknya baru berniat. Misalnya malam kan kelupaan, bangun tidur, wah hari ini aku mau puasa sunnah, maka boleh berniat. Nah, dengan syarat belum ada makan apa-apa dan belum masuk waktu zawal atau masuk waktu zuhur. La yujabu ta'yinu ila in kana sumu muaqqatan qayamin arafah ta'ala mu'tamad, dan tidak wajib ta'yin, menyebutkan puasanya puasa sunnah apa, kecuali yang berkaitan dengan waktu, seperti puasa Arafah. Atau puasa Arafah tuh disebutkan nawaitu shauma ghadin li yaumil arafata, atau sengaja aku puasa esok hari untuk puasa sunnah Arafah. Nah, itu maka harus ada kalaunya terkait muaqqatan tadi. Yajuzul jam'u baina shaumi naflaini fa aqsara bi niyatin wahidatin, dan boleh menggabungkan puasa sunnah tadi, beberapa puasa sunnah dalam satu niat. Misalnya puasa Senin, puasa 10 Sa'ban jadi satu boleh, atau puasa Senin, puasa Syawal, bulan Syawal, kemudian ada puasa sunnah lagi tambahannya boleh. Nah, itu dalam satu niat. Itu tentang niat. Nah, kemudian dalam puasa Ramadan niatnya itu wajib malam. Dalam mazhab Imam Syafi'i wajib malam dan tiap-tiap malam kalau puasa Ramadan. Nah, terkait dengan hal tersebut, misalnya kita ada kelupaan dalam satu malam berniat, bagaimana mengantisipasinya? Nah, oleh karena itu maka tusannu, disunatkan pada malam pertama bulan Ramadan kita disunatkan berniat puasa sebulan penuh, taklid kepada Imam Malik yang membolehkan berniat hanya pada malam pertama bulan Ramadan. Nah, jadi pada malam pertama bulan Ramadan kita langsung berniat nawaitu shauma fi hadhis fi
Ramadan hadhihi sanah, sengaja aku puasa pada Ramadan tahun ini, kulluhu, seluruhnya karena Allah Ta'ala, fardukan Allah Ta'ala. Taklidan lil Imam Malik, sengaja aku puasa bulan Ramadan tahun ini seluruhnya taklid kepada Imam Malik karena Allah Ta'ala. Nah, itu boleh. Kemudian setelah membaca niat yang tadi, diikuti dengan niat yang untuk puasa Ramadan menurut mazhab Imam Syafi'i. Kenapa disunatkan berniat di malam pertama dengan niat berpuasa sebulan penuh? Ada dua faedah, ada dua manfaat dari hal itu. Yang pertama, yang pertama sah puasanya ketika misalnya dalam satu hari itu adanya kelupaan berniat. Nah, maka karena sudah berniat mengikut tadi yang bertaklid dengan Imam Malik tadi, puasa sebulan penuh, maka puasa yang tadi kelupaan berniat maka dihitung sah di sisi mazhab Imam Malik. Nah, itu faedah yang pertama. Faedah yang kedua, apabila inya habis umur di tengah-tengah bulan puasa, misalnya hari ke-15 atau hari ke-13 atau hari ke-20 meninggal dunia, maka orang itu tetap mendapat pahala puasa sebulanan, karena yang sudah berniat tadi di awal bahwa ini puasa sebulanan menurut Imam Malik. Nah, itu faedahnya kenapa kita disunatkan juga bertaklid kepada Imam Malik untuk berniat di malam yang pertama bulan Ramadan. Itu rukun yang pertama puasa, yaitu niat. Niatnya sudah tahu semua mungkin, karena setiap tahun sudah dikerjakan. Nawaitu summa ghadin an adi fardhi syahri Ramadan hari sanillahi ta'ala, sengaja aku puasa esok hari untuk memenuhi kewajiban puasa Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Sudah hafal semua. Nah, dan itu tadi lapas niat tetap niatnya letakkan di hati, dipasang di hati. Nah, itu rukun yang pertama. Rukun yang kedua, ats-tsani tarkul mufattir, yaitu meninggalkan atau menjauhi segala sesuatu yang membatalkan puasa. Tuh. Nah, fala yabtulu shaumuhu idza aftara nasyan aw mukrohan aw kana jahilan ma'zuran bijahli, dan tidak batal puasanya apabila inya berbuka karena lupa. Nah, di sini kalau orang ada berpuasa tiba-tiba dia makan atau minum dengan catatan dia itu lupa, maka puasa tidak batal. Tapi kalau dia makan dan minum sengaja bukan karena lupa, maka batal puasanya. Atau dipaksa. Tuh. Au kana jahilan ma'zuran bijali, atau orang itu puasa tapi dia tidak tahu bahwa makan dan minum itu adalah yang membatalkan puasa. Nah, maka tidak batal puasanya. Al jahilu tadi, jahilnya tadi itu al ma'zur, yang jahilnya memang uzurnya apa? Huwa wahidun min isnaini, yaitu satu daripada dua ini kemungkinannya uzurnya. Yang pertama, manasya ba'idan 'anil ulama, orang itu hidupnya jauh daripada ulama, tidak ada ustadz, tidak ada kiai, tidak tuan guru di dekat dia yang memberitahu bahwa makan minum itu batal puasa misalnya, atau berhubungan suami istri itu batal puasa. Nah, maka dia itu kada batal karena dia tidak tahu, tidak ada yang mengajarkan kepada dirinya apa-apa yang membatalkan puasa. Dia taunya puasa saja bulan ini bulan Ramadan puasa, tapi dia tidak ada yang mengajarkan rukun puasa, tidak ada yang mengajarkan dan lain sebagainya. Tapi mungkin kalau pada zaman sekarang hal itu sangat tidak mungkin ditemui, sangat sulit ditemui. Karena apa? Sekarang fasilitas sudah lengkap. Yang di kampung-kampung pun mungkin bisa dapat mempelajari tentang rukun puasa, ada fasilitas internet dan lain sebagainya, online itu bisa. Nah, itu beda dengan zaman dulu, mungkin bisa jadi kalau sekarang mungkin ada orang hidup jauh dari ulama, bukan ulama yang jauh, sebenarnya dia yang tidak mau mendekati ulama. Itu uzur yang kedua, yaitu waman kana qariba ahdil bil Islam, orang yang baru masuk Islam. Nah, ini kan masih perlu diajarkan tentang puasa. Maka ketika dia mu'allaf pas masuk bulan Ramadan dia puasa, dia tidak tahu misalnya masuk sesuatu ke dalam rongga yang terbuka itu batal, misalnya dia
memasukkan jari ke dalam telinga atau ke dalam hidung, atau misalnya tadi berhubungan suami istri di siang hari, dia tidak tahu karena dia sempat belajar, belum ada yang mengajarkan karena masih mualaf, maka masih tidak batal. Tidak batal, tapi diingatkan jangan seperti itu batal. Nah, itu kalau orang yang mualaf. Itu tadi ada dua rukun puasa yang wajib kita ketahui. Yang pertama berniat, niatnya di malam hari, di tiap-tiap malam bulan Ramadan untuk puasa bulan Ramadan. Tidak boleh berniat tadi puasa yang wajib dengan satu niat, tidak boleh, harus dipisah-pisah harinya pengerjaannya. Nah itu kalau puasa sunat boleh berniat di esok hari, di pagi hari sampai sebelum masuk waktu zuhur atau zawal. Kemudian rukun yang kedua yaitu menjauhi segala sesuatu yang membatalkan. Menjauhi bukan mengerjakan tapi menjauhi. Jadi misalnya ada sesuatu yang kira-kira ini potensi untuk membatalkan puasa, jangan didekati. Tarkul di sini, tarkun, dijauhi, ditinggalkan itu tadi, supaya kita tidak terperangkap. Siapa tahu karena terlalu dekat akhirnya terperangkap, batal puasa ujung-ujungnya. Nah itu hati-hati. Itu tadi rukun-rukun puasa yang harus dilaksanakan agar puasa kita menjadi puasa yang sah dan bernilai. Demikian pembahasan tentang rukun puasa. Insya Allah di kesempatan yang lain akan kita sampaikan tentang pembatal puasa. Demikian, mohon maaf, minta ridho dan halal atas segala kekurangan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.